Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Keluarga Adven Pratama Telaum Banua, siswa Bintara Polri yang tewas di tempat pendidikan SPN Lampung, akan membuat laporan resmi ke Polda Lampung. Orang tua korban menuding kematian Adven tak wajar karena ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan. Karena menduga kematian anaknya tidak wajar, orang tua Adven Pratama Telaum Banua, siswa Bintara Polri asal Nias Selatan, akan membuat laporan resmi ke Mapolda Lampung pada Kamis mendatang. Orang tua Adven menyatakan memiliki sejumlah bukti foto dan video luka-luka di sekujur tubuh jenazah. Keluarga meyakini jika putra mereka, Adven Pratama Telaum Banua, mendapat tindakan kekerasan dari seniornya. Selama mengikuti pendidikan siswa pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba Polri di SPN Kemiling, Lampung. Orang tua korban juga menolak keterangan dari Humas Polda Lampung yang menyatakan jika putra mereka meninggal dunia karena kelelahan saat latihan. Karena ketika menjalani tes jasmani selama 6 bulan tidak pernah ditemukan masalah dengan kesehatannya, sehingga ia lolos dengan nilai 81, sekian. Saya sendiri yang akan melaporkan ke Polda Lampung karena Ananda Adven ini adalah sudah menjadi anggota keluarga saya di kakak saya di Polda Lampung, di Lampung, dan dia ikut dengan saya itu kurang lebih 5 tahun. Kita dari pihak keluarga tidak terima, maka kita berusaha untuk menuntut keadilan. Kenapa? Dari bukti-bukti fisik yang kita lihat bahwa dia itu bukan meninggal karena terjatuh. Kalau memang meninggal karena ini semua teman-teman pasti terjatuh kelelahan. Karena fisik anak-anak itu, saya kemarin mendapat informasi dari bimbingan belajarnya dulu pelatihnya waktu sebelum mendaftar, mengatakan anak itu tidak memiliki riwayat ini. Dia memiliki kondisi fisik. Coba nanti mungkin bisa dilihat waktu dia dites itu, waktu tes penerimaan itu dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kalau tidak salah itu adalah 1 kalau tidak salah. Di jasmaninya? Di jasmaninya. Menanggapi pelaporan keluarga Adven, Kepolisian Daerah Lampung telah membentuk tim khusus guna mengungkap peristiwa tersebut. Tim juga telah memintai keterangan sekitar 30 orang saksi. Ya, saat ini Polda Lampung telah membuat tim khusus atas perintah Kapolda Lampung menindaklanjuti terkait peristiwa meninggalnya siswa di SPN Kemiling Polda Lampung. Untuk hasil pemeriksaan tersebut, sampai saat ini kami belum bisa memberikan informasi kepada publik. Nanti saatnya tiba akan kami informasikan. Sebelumnya, Adven diduga mengalami kelelahan dan sempat jatuh pingsan saat masih dalam barisan usai mengikuti pembinaan fisik. Sebelum meninggal dunia, ia sempat jatuh pingsan saat masih dalam barisan usai mengikuti apel siang. Meskipun telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawa Adven tidak dapat tertolong hingga meninggal dunia. Keluarga Adven kini masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Adam Malik Medan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kasus kematian Adven Pratama, siswa Bintara Polri di SPN Kemiling Lampung, kita sudah terhubung pemirsa dengan orang tua korban, Bapak Rahmat Telaum Banua. Selamat malam, Pak Rahmat. Selamat malam. Ya Pak Rahmat, sebelumnya kami tentunya turut berduka cita Pak atas kepergian almarhum dari Adven Pratama. Semoga keluarga bisa senantiasa dikuatkan Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak terlebih dahulu saat pertama kali mendapatkan informasi dari almarhum Adven pada saat meninggal dunia Pak. Ya, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus jam 5 sore saya mendapatkan telepon dari Kapolsek Pasir Sakti menyampaikan bahwa ada kabar duka. Namun pada saat itu dia mengatakan Bapak jangan kemana-mana, dan akhirnya Kapolsek itu datang ke rumah dan ditemani 2 anggota dan menceritakan bahwa Ananda Adven telah meninggal di CPN, ya. Dan
beliau mengatakan bahwa diantar ke Rumah Sakit Bayangkara, jasad Ananda di Rumah Sakit Bayangkara, dan berangkat jam 5.30 dari Pasir Sakti menuju Rumah Sakit Bayangkara kurang lebih jam 7.30 malam sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Dan di situ diberikan informasi kepada saya melalui Bapak Kombes Franky bahwa Ananda hilang nyawa atau meninggalkan kita karena terjatuh. Ya. Dan sebagai ini kita sangat terpukul dengan hal itu, dan saya mengatakan ya kalau memang itu terjatuh murni insiden itu karena terjatuh, ya kita menerima. Dan setelah itu kita akan melihat ke dalam, dan di mana di jasad anak kita itu, di mana ada luka di belakang, ya ada luka di belakang, ya di sekitar itu mengeluarkan darah yang seperti gel, ya. Dan itu yang membuat kita tanya, mereka mengatakan rayap. Nah sesungguhnya ini seperti bekas disulut rokok, mungkin sudah terjadi seminggu atau 7 hari sebelumnya. Ya. Dan akhirnya kita melihat di pelipis kanan, atas itu ada luka di kantong mata, di bibir, di dagu. Ya. Terus kita melihat bajunya sudah dikoyak. Ya, artinya sudah dikoyak dari sini. Ya, jadi seperti ini terkoyak, tergunting. Ini kita tidak curiga tentang hal itu. Okay. Ya. Dan karena seperti itu dijelaskan kepada kami, sebagai orang yang tidak mengerti tentang medis, mengiyakan saja. Sehingga ketika ditawarkan untuk mengotopsi, kita menolak. Alasannya ya sudah, kalau memang itu meninggal dengan normal, ya buat apa diotopsi? Kasihan. Kita sedang memikirkan bagaimana pengiriman jenazahnya Dias, karena Adven ini adalah orang tua kandungnya Dias. Ya. Dan kita difasilitasi oleh CPN untuk dikirim ke Dias. Ya, dan waktu itu kita memilih Bandara Silangit karena dekat dengan Pelabuhan Sibolga. Karena kalau lewat udara tidak bisa naik peti jenazahnya ke atas pesawat, sehingga hanya sampai Silangit. Dan akhirnya kita berangkat dari Lampung itu, jenazah dikirim jam 5 pagi melalui kapal kargo, dengan tibanya nanti di Silangit jam 3 sore pada tanggal 16, dan kami berangkat dari keluarga besar tanggal 16 juga, dan tiba nanti akan di Medan sekitar jam 12 siang. Ya. Nah, ketika kami sampai di Medan, saya mendapatkan telepon dari keluarga besar Rias, memerintahkan saya, menyuruh saya, dan juga keluarga besar yang di Rias menyuruh saya untuk mengotopsi ulang. Karena itu kenapa? Karena kematiannya tidak wajar. Nah, oleh karena itu, saya menyampaikan kepada Pak Kombes Franky supaya ada diotopsi, karena kematian Adven Pratama itu tidak wajar. Baik. Dan akhirnya jam 3 sore sudah tiba mayat di Silangit, maka Pak Franky sebagai kepala sekolah memerintahkan untuk dibawa ke Medan untuk diotopsi. Ya. Baik. Dan akhirnya kami memilih diotopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Baik. Dan dalam perjalanan menuju Medan, di mana pada saat itu bahwa syarat untuk mengotopsi maka harus ada surat perintah penyelidikan otopsi dari penyidik kepolisian. Baik. Dan pada saat itu Pak Kombes mengusahakan untuk keluar surat otopsi.
Maka kami memberikan permohonan kepada Kapolda, Bapak Kapolda untuk memerintahkan untuk jasad dari Ananda Adven Pratama itu Baik. di otopsi. Baik. Jam 10 malam kami kirim surat dan banyak juga baru jam 9 kurang lebih sampai di Medan. Baik, Pak. Dan di rumah sakit dan balik. Dan jam 11 keluar surat perintah dari Kapolda melalui Wadir Krimo untuk. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rahmat. Tentunya kita sangat prihatin dan kembali lagi turut berduka cita Pak atas kehilangan Ananda Adven Pratama. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat.